Bismillahirrahmanirrahim. Bustanul Katibin oleh Raja Ali Haji. Pasal 11. Pada menyatakan mengenal segala isim, yakni mengenal nama. Ketahui olehmu hai sekalian orang yang menuntut ilmu, ini adalah nama tiap-tiap barang yang menunjukkan makna pada dirinya. Tiada berserta pada masa yang tiga. Ini masa yang telah lalu, masa yang lagi yang akan datang, dan masa hal sekarang yang engkau di dalamnya. Adapun nama itu, nama tiap-tiap sesuatu seperti nama barang yang di atas, seperti langit dan matahari, dan bulan, dan bintang, dan pengawak, dan awan, dan mega. Atau barang yang di bawah, seperti bumi, tanah, dan bukit, dan sekalian haiwan. Daripada nama manusia dan nama binatang, yakni sekalian haiwan, dan nama batu, dan kayu, dan tumbuh-tumbuhan, dan nama alat segala perkakas, dan pakaian, dan nama makanan dan minuman, dan nama segala ubat-ubatan, dan nama segala bahu-bahuan, dan nama segala kenderaan, dan nama segala permainannya. Maka tiap-tiap sesuatu daripada yang tersebut itu masing-masing dengan namanya. Itulah erti nama hendak diperbuat perkataan pun itu juga. Kemudian maka adalah segala nama yang tersebut itu terbahagi pula atas dua bahagi. Pertama yang digelar oleh orang Arab, isim nakirah, ya, artinya nama yang melengkapi pada jenisnya, yang melengkapi pada macamnya, yang tidak tertentu kepada seseorang, seperti nama laki-laki. Maka si Zaid pun laki-laki, dan Umar pun laki-laki, dan si Bak pun laki-laki juga. Maka kiaskanlah olehmu pada yang lainnya yang melengkapi pada macamnya dan jenisnya itu. Kedua, digelar oleh orang Arab isim dhamir, yakni nama yang tersembunyi, seperti aku dan kami dan engkau dan dia. Dan jika dua dikata engkau kedua, dan jika tiga dikata engkau tiga, dan engkau ketiganya, atau engkau ketiganya semua, atau dia keduanya, atau dia semuanya. Dan jika laki-laki, dikata engkau laki-laki, dan dia laki-laki, atau perempuan. Itu pun demikian juga. Kedua, digelar oleh orang Arab isim alam, artinya nama yang diketahui, seperti nama orang, si Zaid, atau lainnya, atau nama negeri-negeri yang tertentu, sebuah-buahnya itu. Ketiga, digelar oleh orang Arab isim isyarat, yakni yang tiada ditentukan akan dia tetapi diisyaratkan, seperti ini dan itu, dan di sini, dan di situ, dan di sana, dan nun, yakni di sana. Keempat, digelar orang Arab isim mausul, artinya bahasa Melayu nama yang berkehendaklah nama yang ini kepada hujungnya, kerana jika yang sahaja, maka tiadalah tertentu yang apa. Maka apabila dihubungkan akan dia, baharulah jadi nama, seperti yang laki-laki, atau yang perempuan, atau yang tua, dan yang muda. Maka kiaskan olehmu pada yang lainnya. Akan tetapi, yang ini bukannya yang sifat. Lagi akan datang bicaranya sifat itu adanya. Kelima, digelar oleh orang Arab isim idhafah, artinya nama yang bersandar kepada satu nama, seperti budak si Zaid, dan budakku, dan budaknya. Maka lima bahagi inilah yang bernama isim al-ma'rifah kepada bahasa Arab. Jika dengan bahasa Melayu, nama yang dikenal. Akan tetapi, ketahui olehmu hai sekalian orang yang menuntut, banyaklah aku tinggalkan bicaranya pada ilmu nahwu ini. Tiada aku sebutkan di sini, sebab tiada maksudku hendak memanjangkan akan dia. Barangkali terlebih amat sukar bagi orang yang baru belajar memahamkan akan dia ilmu Arab ini. Akan tetapi apatah daya aku sangat loba. Aku hendak memperbuat kaedah yang diperpegang oleh orang yang berkehendak akan membetulkan perkataannya dan suratannya. Jika boleh, aku bukannya ahlinya, sekalipun pada demikian itu. Far, ini satu cabang daripada perkara isim,
yakni nama yang tersebut itu. Ketahui olehmu hai orang yang menuntut, ada pula nama itu yang menjadi syarat. Manakala ada syaratnya itu berkendaklah kepada jaza, yakni jawab balasnya. Maka jadilah nama itu bermakna dengan makna jika, iaitu inilah ia. Pertama, barang siapa. Kedua, barang yang. Ketiga, di mana-mana. Keempat, manakala. Kelima, sekira-kira. Keenam, sebagaimana. Inilah misalnya jika dituturkan seperti syarat pertama. Barang siapa memukul, aku balas pukul. Atau barang yang kedua, barang yang memukul, dipukul. Ketiga, atau di mana-mana engkau duduk, aku pun duduk. Keempat, manakala engkau berdiri, aku pun berdiri. Kelima, sekira-kira engkau diam, aku pun diam. Keenam, atau sebagaimana perkataan engkau dengan aku, begitulah aku dengan engkau. Bermula adalah segala yang tersebut itu bermakna dengan jika, yakni menjadi syarat, serta adalah jawabnya. Demikian lagi beberapa dan segala bilangan-bilangan daripada 1, 2, 3, 4 hingga menjadi beberapa banyak isim juga, yakni nama juga. Adapun beberapa itu digelar oleh orang Arab istifham, artinya minta pengetahuan. Seperti katamu, berapa rupiah engkau taruh? Dan kiaskanlah olehmu tiap-tiap yang lainnya daripada yang sejenis. Terkadang ada pula maknanya beberapa itu jadi khabar, seperti katamu, beberapa saudara laki-lakiku aku bertemu. Inilah hukum beberapa pada bicara nama. Adapun beberapa pada bicara huruf lagi akan datang aku sebutkan pada bicara huruf itu, insya-Allah taala. Adapun isim yang digelar orang Arab itu isim af'al, asma af'al, iaitu artinya nama bagi perbuatan. Seperti katamu alun, iaitu nama bagi berlambatan. Atau seperti tiap-tiap perkataan menyuruh meninggalkan perbuatan. Seperti katamu diamkan olehmu, atau sunyikan sahajalah bicara itu, yakni tinggalkan sahaja pekerjaan itu. Atau tiap-tiap perkataan yang dengan maknanya mengambil, seperti cekuklah atau sambutlah sekali benda itu. Atau seperti perkataan berjauh-jauhan, seperti redamlah. Kiaskanlah olehmu pada yang lainnya. Atau perkataan bercerai sepakat, seperti berselesailah atau lainnya yang sejenisnya. Atau perkataan menyuruh dengan segera, cepat-cepat dan pantas-pantas. Maka adalah segala yang tersebut nama bagi perbuatan adanya. Demikian lagi isim juga nama suara, dan iaitu lafaz yang dinyatakan dengan dia suara atau suara perpalu, seperti berpaluk dan dekuk. Maka kiaskanlah olehmu tiap-tiap barang yang lainnya itu. Atau suara segala binatang yang berkiuk kepada ayam dan mengembek kepada kambing dan menguak kepada kerbau. Semuanya nama bagi suara belaka. Kiaskanlah olehmu kepada yang lainnya yang semacamnya. Bermula, adapun nama itu ketahui olehmu ada kalanya nama dirinya, dan ada kala nama gelarannya, dan ada kalanya nama timang-timangannya. Adapun nama dirinya itu seperti Zaid dan Umar dan Abu Bakar dan Ibrahim dan Musa dan Isa dan Muhammad dan Uthman dan Ali dan lainnya daripada segala nama orang. Adapun nama gelaran seperti yang tersebut di bawah ini, Sultan dan Raja dan Menteri dan Baginda yang di-Pertuan Besar yang di-Pertuan Muda dan Tuanku dan Tengku Besar dan Bendahara Temenggung dan Indra Bongsu dan Penggawa dan Laksmana dan Panglima Besar dan Panglima Perang dan Panglima Dalam dan Hulu Balang dan Pahlawan dan Juak-juak Tentera dan Syah Bandar dan Mata-mata dan Tengku dan Engku dan Encik Puan dan Encik Wan
dan tuan dan dayang dan encik dan wak dan orang kaya dan penghulu, hamba raja, batin petinggi, juru kerah, nakhoda, juru batu, juru mudi, juru tanak dan segala tukang-tukang seperti tukang jahit, tukang kasut, tukang batu, tukang besi, tukang kayu. Maka kiaskan olehmu kepada yang lainnya. Bermula ada kalanya nama gelaran itu dengan memuji seperti si Polan cantik atau tampan atau encik atau pada segala sifatnya yang kepujian. Dan ada kalanya gelaran itu kecelaannya pada orangnya seperti si Zaid atau si Said cengkung atau si Anu itu kepek, si Anu itu hidungnya kepek. Dan kiaskan olehmu pada yang lainnya pada segala kecatatannya itu. Adapun nama timang-timangan itu, maka tersebut dahulu bapa atau ibu seperti Pak Abdullah, Pak Hussein, Pak Hitam, Pak Putih, Pak Ngah, Pak Uwa, Pak Bongsu, Pak Encik, Mak Ngah, Mak Encik. Maka kiaskan olehmu seperti yang tersebut dahulu itu. Dan lagi masuk juga nama timang-timangan seperti Wok, Nong, Intan, Gunung Payung, Buah Hatiku, Cahaya Mataku dan lainnya. Kiaskanlah olehmu mana-mana yang sejenisnya dan patutnya adanya.